Baik. Sudah makan, Pak? Belum, Bu. Nunggu selesai. Kenapa nggak makan dulu tadi? Enggak, Bu. Takutnya nanti malah lambat. Jadi makanya saya nunggu aja sekalian selesai itu. Oke, deh, oke. Iya, Aman ya? insya Allah, aman, Bu. 1 jam ke depan masih cukup kuat ya? Mudah-mudahan. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Ridho. Memang namanya hanya Ridho gitu. Enggak, Bu. Sebenarnya nama saya Ridho Asadi. Cuman saya Oh, pakai nama yang di depan aja gitu. Biar nggak kepanjangan. oh, iya. Bukan juga Iya. sih. Oh iya, oke. Pak Ridho Asadi. Baik. Saya Fitri Yuliawati dari Bu. program studi pendidikan profesi guru, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada siang hari ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan uji komprehensif ya, Iya, Pak Bu. Ridho. Oke. Siap, Pak Ridho? Insya Allah, Bu. Mantap. Ini adalah peserta terganteng hari ini. Aduh, makasih banyak, Bu. Ya, karena sendiri laki-laki. Sudah paham ya? Iya, karena tadi dari Bu Cum, Bu Tina, Ya, ya, terus iya ada Bu Agustina juga, semuanya perempuan. Oke, saya mulai dari melihat eh, modul ajar yang dikirimkan Pak Ridho Asadi, iya, Bu. menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Dari tadi merinding-merinding saya kalau ini membaca judul-judulnya ini. Bapak mengajar di SMPN 1 Tarakan. Iya, Bu. Mm-mm. Jadi kalau dengan Bu Jum, jauh apa dekat ini sekolahnya? Kurang lebih kalau dihitung-hitung jaraknya sekitar ada sekitar 3 kilo, Bu. Nggak terlalu jauh sih. Oh, Tarakan ini SMP kecil, Bu. 1. Iya, Oh kecil iya. Tarakan nih. Jadi kalau saya ke Tarakan untuk muter-muter Tarakan butuh waktu berapa lama, Pak? Sekitar 1 jam cukup. Hah? Iya, Bu. 1 jam cukup. Oh, tapi SMP-nya banyak gini. Ada sampai berapa, Pak, SMP negerinya, Pak? SMP-nya itu ada 14, Bu. Cuman kalau di saya yang Loh, SMP 1 itu satu komplek dengan SMP 7 dengan SMP 14. Jadi satu komplek dia. oh, oke, 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 oke. Tuh. Baik. Sip, 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 sip. Nah, kalau di SMP 1 ini sudah implementasikan kurikulum merdekanya berapa lama, Pak Rito? Ini baru-baru aja sih, Bu, sekitar 1 tahun lebih. Oh, oke, oke. Berarti memang Ya. rata-rata itu ya. Iya, Bu. Oke, Pak Rido, di sini di modul ajar ini Bapak menggunakan project based learning. Iya, Bu. Nah, itu gimana, Pak, pelaksanaannya? Pelaksanaannya, Bu, Mm-mm. pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah, Bu, sebagai metode utama. Yakin. Betul. Ya, Ini project. kalau tidak salah, Bu. Karena kan memang mirip-mirip ya. Iya, Bu. Ada problem. Pak Rito, Ya, ada problem based learning. ya. Kalau yang di sini, tunggu, wait, saya konfirmasi. Ini memang project atau tipe apa? Enggak kan? Enggak, Bu. Kayaknya saya yang salah tulis, Ini Bu. loh. Nah kan? Iya, salah tulis saya, Bu. Jadi maunya apa nulisnya? Aturannya kan problem based learning, Bu, ya. Itu malah tulisannya project. Oh, oke deh, baik. Jadi ini harusnya problem ya? Iya, Bu. PBL ya. Ya. Iya makanya PBL. Mohon maaf, Oke. Bu, saya agak grogi nih. Kenapa? Tahu, tiba-tiba kayak Karena di AC-nya mati di sini. kirain karena merasa ganteng sendiri tadi.
Oke, baik. Lanjutlah kalau gitu. Anggaplah ini tipe gitu ya. Nanti baru saya cross check untuk langkah-langkahnya. Pak, Ya di Bu, sini ada tujuan, ini ada kriteria. Bedanya apa, Pak? tujuan dan kriteria Bu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari segi apa, eh, dari segi konteksnya di sini sebenarnya sama aja sih Bu, nggak ada bedanya. Oh gitu. Ya. Ini nih modelnya bapak-bapak tuh gini nih. Kalau Iya, masalah administrasi tuh beneran deh. Ya udah deh kalau gitu saya coba lihat yang suka yang biasanya disukai bapak-bapak itu pada bagian apa ada nih. Medianya Bapak pakai apa sih, Pak? medianya saya pakai ada yang PPT, ada yang tapi saya pakai medianya yang untuk video Bu. Video based learning tuh kan ada VBL malahan. Iya, Videonya ada di laptop yang Bapak pegang sekarang. bentar Bu ya. Insya Allah ada Bu sepertinya. Oke, kalau gitu gantian deh. Saya mau pengen lihat videonya Bapak. Oke Bu, sebentar Bu ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada. ya. Ya. Jangan diketawain tapi Bu ya. Ini Lah agak-agak kenapa? ini. Ya. Agak-agak nyeleneh videonya. Kita. Enggak sih Bu, maksudnya eh, suaranya. Bismillah, Tadi mudah-mudahan baik. waktu wait. Tadi waktu Bapak share screen ini sudah sekalian share audio belum? Oh belum, ntar Bu ya. Nah, Eh, ya akan keluar deh suaranya nanti. ya. Share sound Bu ya. Iya dong. Berarti harus diulang, Pak. Oh gitu. Oke, sebentar Bu ya. Coba dulu. Ada nggak suaranya? Share dulu. Suaranya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan membahas materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Apakah ada yang tahu apa itu sholat dan zikir? Baik, mari kita simak penjelasan dari Sang AI. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Peserta didik dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Mari bertafakur. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman, yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna sholat dan zikir. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberikan makna terhadap kehidupan di luar sholat. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar.
Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى. Keutamaan akan diperoleh orang yang sholat. Begitu pula, kerugian dan siksaan akan menimpa orang yang tidak mengerjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula, orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan zikir. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Zikir dengan ucapan yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Oke. Ya. Jadi berdurasinya 4 menit sekian ya. Iya, Bu. Oke, boleh di stop, Pak. Jadi pada saat Pak Ridho membuat video pembelajaran tadi, aplikasi apa saja yang Bapak gunakan? Yang saya gunakan itu yang pertama adalah membuat PPT-nya menggunakan Gamma, Bu. Gamma AI. Sama AI. Ya, terus di situ saya coba untuk menggunakan audio AI yang tadi itu yang foto dengan suara AI. Jadi dan ada penambahan memang editingnya untuk di Canva. Jadi ada beberapa tahapan sih, Bu, yang saya gunakan untuk menjadikan media pembelajaran itu. Gitu, Bu. Oke. Itu selain di PPG ini pernah Bapak gunakan di kelas? Baru, Bu, karena sebelumnya saya memang waktu proses PPG itu memang ada pelatihan membuat media pembelajaran berbasis AI. Ya, itu yang saya ikuti. Ya, alhamdulillahnya bisa saya aplikasikan pada saat PPG ini. Oh, jadi memang sebelumnya sudah ada. Jadi saya tak kira video yang tadi dihasilkan tuh yang pas waktu pelatihan yang di PPG itu kan juga Ya. ada ya? Iya, iya, Bu. Pelatihan buatan video pembelajaran Iya. itu ya. Malah sebelumnya Pak Ridho sudah terlebih dahulu ada pelatihan itu. Iya. Oke. Nah, terkait dengan AI-nya, selain yang tadi sudah Bapak sebutkan ada Gamma, ada audio, ada Canva, ada lagi nggak AI yang lainnya yang biasa Bapak gunakan? PDF AI terus PDF AI itu tuh apa sih Pak Ridho? nah, PDF AI itu sebenarnya, Bu, untuk merangkum. Apa yang dirangkum? Jadi misalkan ada salah satu jurnal yang kita masukkan ke dalam PDF itu, PDF AI. Iya. Nah, setelah itu kita ingin mencari misalkan tentang pembahasan yang mungkin yang lebih inti daripada jurnal itu sendiri. Maka nanti tinggal kita minta perintahkan di PDF AI itu buatkan rangkuman, atau misalkan kita mau menanyakan sesuatu hal dari materi yang ada dalam jurnal itu, misalkan jelaskan pengertian arti sholat misalkan, itu nanti akan diberikan sesuai dengan yang ada di dalam PDF itu. Jadi kalau misalnya kita masukkan modul yang ada di LMS ini, di PPG ini, dia juga bisa bantu untuk ngerangkum. Bisa, Bu, cuman Enak dong. tapi tidak ini, Bu, ada kapasitas karakternya. Jadi nggak sampai nggak bisa banyak, karena biasanya kita pakai
5 atau 10 kali gitu, udah nggak bisa lagi, harus dibayar. Gitu. Oh, Kayak gitu, Bu. oke, 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 oke. Oh, gitu. Nah, artinya gini, saya tadi selain dari Pak Ridho kan mendengar beberapa teman juga sudah menyebutkan PDF AI. Berarti, nah kata saya untuk apa namanya, memudahkan proses pembelajaran yang di PPG ini dengan modul yang berlembar-lembar itu, teman-teman bisa dong menggunakan PDF AI ini. Bisa, Bu, cuman kendalanya itu di plagiasi. Kalau kita seandainya menggunakan PDF AI, itu dia, Bu. Kendalanya Kena pasti ya. pasti kenanya itu kurang lebih sekitar 50 ke atas. Kebalikanlah sama dosennya. Makanya, Bu. Mau jadi Oh, paling enggak kita harus ngarang-ngarang lagi ya. Paling enggak apa yang kotornya aja kita ambil dari PDF AI itu, terus nanti kita coba untuk ini bersihin gitu loh. oh, oh, oke, 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 oke. Jadi ya baik-baik. Tetap saja istilahnya dia sebagai alat bantu, tapi kitanya Ya, gitu ya, Pak. betul, Bu. Oh, oke. Baik-baik. Nah, oke, sebentar. Saya berarti terkait dengan media pembelajaran tadi. Eh, oh tadi video ya. Mm-mm. Nah, terus Pak Ridho, kalau tadi kan di modul saya satu ya, problem based learning. Kalau model-model lain yang dia pernah Bapak gunakan dalam proses pembelajaran apa aja, Pak? Oh, Bu ya. Hmm. Jadi guru udah lama kan? Ya jadi guru baru baru ini baru 5 tahun. Oke, selama 5 tahun itu model apa saja yang pernah digunakan? Kalau model diskusi biasanya, Bu. Hmm, Cuman saya nggak tahu terus nama itu, nama ininya, nama 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 latinnya. ilmiahnya. Ya, nama latinnya, Bu. Diskusi, terus Oke, ya, terus apa lagi ya? Observasi, Bu. oke. Hmm, Ya, coba-coba cek cek lagi di saya tak ngecek lagi L apa tadi tadi namanya. Iya ya, di sini Bapak juga nggak banyak. iya. Ceramah, diskusi kelompok. Ya, paling banyak ceramah, Bu. Masalahnya anak-anak kalau nggak diceramai agak susah, Bu. Oke. Nah, di sini di modul ajar ini Bapak juga menuliskan kuisis. Apa itu, Pak? Quizzes itu salah satu aplikasi, Bu. Aplikasi bermain, ya, bermain games gitu. Tapi Mhm. yang biasa digunakan itu untuk semacam, biasanya untuk ulangan harian. Ya, jadi seperti Google Form ya, Bu. Tapi lebih Oh, menarik untuk anak-anak dimainkan. oh, kira-kira dalam satu kelas gitu, berapa kali Bapak memberikan kuisis kepada anak-anak dalam 1 tahunnya? Dalam 1 tahunnya biasanya sih sekitar 3 atau 4 kali lah, Bu, biasanya Hmm. saya Bapak gunakan. bisa contohkan, bisa contohkan produk kuisisnya. Karena yang ini yang di modul ajar tadi, ketika saya coba dia nggak valid kodenya. Iya, Bu, karena enggak saya buka. Ntar, Bu, ya, coba saya bukakan. Oke. Ini. Maaf, Bu, ya, agak lelet, Bu. Laptopnya usang. Boleh, Hmm, boleh. Tapi dari laptop usang itu kan sudah banyak menghasilkan Iya, media-media, kuis-kuis. ya, alhamdulillah, Bu. Dengan laptop usang ini saya masih bisa berada di sini, Bu. Kemarin juga sudah ikut P3K. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini, Bu, Oke, salah satu contohnya. ya, main yuk. Jadi salah satu contohnya seperti ini, Bu. Hmm, kita lihat.
Nah, jadi kita coba untuk memainkan kuis di sini yang klasik. Oke, kita lanjutkan. 10 soal ya. Oh gitu Jadi, ya Pak ya? Memang ya, lemot gitu ya? memang iya Bu, memang laptopnya yang lemot Bu sebenarnya. Nah, jadi ini nanti setelah setelah muncul seperti ini nanti akan saya bagikan ke anak-anak untuk kode Heeh, QR-nya biasanya. kodenya. Nah, so QR-nya atau mungkin enter yang di kodenya ini yang Hmm, ya, ya. 452381. Hmm. Iya. Oke, Nah, oke, nanti oke. setelah itu baru anak-anak mencoba untuk mengerjakan. Hmm. Hmm. Itu, Bu. Oke. Aplikasi Quizzes ini kan free ya Pak ya? Iya, kalau kita menggunakan apa Google Education. akun guru belajar free, Bu. Eh, padahal saya mau ikut BUA, tapi saya nggak punya akun guru belajar. Tapi bisa Bu, untuk email biasa bisa. Hmm. Oke, baik. Siap. Ya Bu. Siap, 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 siap. Jadi ini teknologi informasinya. Baik, Pak Rido bisa ditunjukkan PTK-nya? PTK Bu ya. PTK. Cek lagi. Oke. Tadi judulnya apa? Lupa saya. Judulnya ini Bu. Meningkatkan Wah, ini nih, prestasi beda belajar. nih. Prestasi belajar nih. Kalau Iya yang Bu. tadi itu semuanya hasil belajar. Kalau yang Iya. ini prestasi belajar. Apa itu Pak? Prestasi Pak? Prestasi itu sesuatu hal yang eh apa ya? Kalau dalam penelitian ini aja, yang dimaksud prestasinya ya, itu apa menurut Pak Ridho? Yang dimaksud di sini apa? Hasil belajar, Iya Bu, hasilnya ulangan harian, eh sepertinya bukan ulangan harian sih Bu. Lebih ke apa ya? ulangan akhir semester. Ya Bu, dalam apa ya? Ke saya agak sulit membahasakannya Bu. Dalam proses pembelajarannya Bu. Jadi, Setelah setelahnya oh, itu jadi yang dilihat apanya anak? dari segi pengetahuannya Bu. Oke. Berarti nanti instrumennya berupa, Instrumennya itu berupa apa? Observasi terus kayak wawancara gitu. oh, bukan tes. Ada nanti Bu tesnya yang untuk Oh, eh, mengerjakan semacam LKPD gitu Bu. Ya, ya seperti yang oh, di kuisis ini gitu Bu kira-kira. oke, wait. Nah, di sini nih ada istilah baru lagi nih, yang Iya tadi Bu. juga belum Pak Ridho sebutkan. Ya. Discovery learning. Apa itu? Discovery eh, pembelajaran berbasis penemuan. Iya Bu. Iya kan? Ya, nggak tahu betul nggak Bu kayaknya Bu. Karena yang saya baca sepertinya itu. Artinya kan saya pengen tahu Ya. kenapa Pak Ridho memilih discovery learning? Kenapa enggak metode yang biasa Bapak gunakan tadi, ceramah? Kan lebih efektif kayaknya. eh, Kurang efektifnya itu Bu dari pemahamannya siswa sih sebenarnya Bu. Kalau dilihat. Tuh, Ya, iya kah? apa ya? Kalau nggak gini Bu, sebenarnya kalau di sini ya Bu ya dari segi apa yang terjadi di sini tuh mungkin agak sedikit berbeda. Yang pertama itu adalah kenapa kami guru-guru rata-rata di Tarakan ini banyakkan yang masih menggunakan metode ceramah Mm-mm. Kenapa? dari beberapa sekolah, bahkan di sekolah saya sendiri itu ini agak sedikit curhat nih udah Pak Bu ya.
Nggak apa-apa. Karena ya, gini Bu, dari segi karakteristiknya Mm-mm. siswa yang ada di khususnya di Tarakan lah Bu ya, Ya, di Tarakan tuh mungkin kalau bisa dibilang hampir sekitar 80% dari segi adab, akhlak, perilaku, tingkah laku, pola pikir, sikap itu agak sedikit berbeda Bu. di mana bedanya? Bedanya itu di apa ya? Pada saat eh, proses pembelajaran maupun di luar dari proses pembelajaran Bu biasanya. Oh, Dan kalau mau bisa dikatakan dari beberapa tahun terakhir oh, ke belakang, entah apakah saya yang memang berpikiran seperti ini atau mungkin teman-teman yang lain di sini juga seperti ini pikirannya oh, bahwa oh ternyata apa tuh? di tahun yang lalu itu Bu di 2018-17 sebelum corona Oh, ternyata dari segi sikap, adab, mungkin dari perilaku peserta didik itu ternyata oke, pemikirannya itu berbeda sama yang sekarang gitu. Entah itu oke, apakah berbeda karena zaman atau berbeda karena COVID. oke. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, metode ceramah menjadi solusi yang solutif gitu. Eh, iya Bu, salah Oke, satunya. baik. Heeh. Oke, Cuman ya baik. itu harus harus di ini Bu apa ceramahnya nggak harus sekali dua kali, kita harus rutin 1 minggu. Oh, gitu. Iya. Nah, kenapa? Nah, makanya balik lagi toh. Ya. Kenapa Ya. yang itu tidak Bapak masukkan di PTK-nya Bapak gitu loh? Kenapa Bapak malah menggunakan discovery learning? Karena saya pengen mencoba Bu sebenarnya. Oh, begitu. Sepertinya lebih asik bermain dengan eh, Discovery. dan belajar bersama anak-anak gitu loh Bu. Karena Oh, selama ini kan yang saya praktekkan selalu kebanyakan ceramah yang larinya ke saya sendiri, uh-uh. bukan ke peserta didik gitu loh Bu. Saya menyadari sebenarnya Bu bahwa Oh, jadi guru itu ternyata tidak ada mudahnya. Ya, setelah 5 tahun baru iya Bu. menyadari. 5 tahun dan di saat PPG inilah baru saya menyadari bahwa oh ternyata apa menjadi guru itu Eh, tidak semudah itu Ferguson gitu loh kan. Jadi Isi. Nah, itu. Dan pengennya supaya apa yang terjadi di Tarakan itu dikenal luas se-Indonesia, kita memperkenalkanlah PTK ini, Pak Ridho. ya Bu, Sehingga harapan kami, Bapak Ibu itu cerita kondisi di kelasnya itu seperti apa sih, ya kan? Nah, dengan kondisi yang istilahnya ada kekurangan, ada sesuatu yang tidak biasa, itu terus Bapak Ibu apain supaya kondisi kelasnya menjadi seperti biasa, seperti yang lain-lainnya. Itu yang namanya PTK. iya Muncul Bu. nggak di latar belakangnya Pak Ridho sekarang? Eh, muncul Bu. Mana? Ada ya. Ini Bu, yang disampaikan bahwa apa belajar mengajar lebih menarik dan tidak membosankan, lebih aktif dan tidak bosan di kelas. Hmm. Oke. Ya, ini general banget ya. Padahal tadi kalau cerita yang disampaikan Pak Ridho itu ada sesuatu yang menurut saya itu bisa lebih spesifik lagi daripada yang Ini Bu, siswa aktif dan tidak bosan. iya, Karena kan tadi kan cara berpikirnya beda. Nah, cara berpikir yang seperti apa yang beda itu? ya itu cara berpikir yang beda itu ya dari segi ini pengetahuannya itu Bu. Ada yang memang entah itu apakah faktor lingkungan atau mungkin faktor teman atau mungkin faktor teknologi yang dipegang sekarang ini. Oke, jadi Jadi kalau misalnya diambil KKM gitu, di tempatnya Pak Ridho masih menggunakan KKM kah? masih Bu, Nah,
Misalnya diambil dengan menggunakan KKM gitu, berapa persen yang tuntas, berapa yang belum tuntas gitu Pak Rito? Ada nggak di sini di latar belakang ini? Itu ya. Nggak ada, KKM 74. Mana tadi tuh yang KKM 74? Iya. Oh, itu belum kan. tertulis, Jadi Pak iya belum Rito tuh tertulis Bu. tulisnya masih general-general banget gitu loh. Iya, Banyak peserta didik yang belum. Nah, belumnya itu berapa gitu kan? iya, Pak, iya Bu. saya yakin Pak Rito punya lah datanya ya. Ada Bu. Jadi itu yang dibutuhkan Pak untuk bisa menyangatkan istilahnya ya. Menyangatkan bahwa memang ada sesuatu nih dalam tanda kutip di kelasnya Pak Ridho, sehingga akhirnya Pak Ridho memilih metode pembelajaran kooperatif yaitu discovery learning. Oh, discovery learning itu kooperatif tuh. Baru tahu saya. Saya juga baru tahu. Lagi sumbernya dari mana sih? Sumbernya kebanyakan dari internet sih Bu sebenarnya. Oke, karena sepengetahuan saya kooperatif learning itu kan pembelajaran kooperatif ya, kerjasama ya. Itu ada STAD, Student Achievement Diffusion, pernah dengar Pak gitu? STAD. Nah itu nggak tahu, saya baru dengar Tahu kali ya? ini. Kalau Iya. Jigsaw pernah dengar? Kalau Jigsaw pernah dengar. Pernah dengar. Nah, itu Ya. adalah salah satu dari tipe cooperative learning. Kalau Number Head Together, NHT, pernah dengar? Belum Bu. Oke, sudah cukup lah. Iya Bu. Tingkatkan prestasi belajar ya. Oke, baik. Oke, cukup Pak. Saya bisa ditutup. Saya lupa deh tadi saya mau kemana. Iya. Oh, tadi. Menindaklanjuti ketika Pak Ridho mengatakan karakteristik anaknya berbeda. Nah, berarti sekarang kita buka modul dulu Pak Ridho. Iya Bu. Modul pedagogik untuk bagian perkembangan peserta didik. Seingat Pak Ridho, pada materi perkembangan peserta didik, apa yang nyantol? Apa tadi Bu? Mohon maaf. Perkembangan peserta didik. Peserta didik yang perkembangan peserta didik. Yang berkembang itu apanya dari peserta didik kita itu? Salah satunya fisiknya Bu berkembang. Terus Apanya lagi? Apalagi yang sangat khas yang terjadi di peserta didiknya Bapak. Kalau fisik menurut saya itu lebih condong ke arah yang usia bawahnya SMP. Satu Bu, bahasa. Gimana? Jadi gini Bu, perkembangan yang sekarang ini terjadi, salah satunya di SMP saya itu adalah dari segi bahasa. Bahasa yang berkembang saat ini tuh bukan bahasa-bahasa yang harusnya yang bahasa yang harusnya mereka gunakan gitu loh. Dan etika berbicaranya pun berbeda. Mau ada guru, mau tidak ada guru, mau di samping guru atau mau jauh dari guru pun bahasanya tetap kotor lah gitu loh. Jadi etika berbahasanya dari segi bahasanya. Jadi mau ditegur berapa kali pun seperti apapun tetap sama Bu. Dan nggak ada, malah semakin kita dekat dengan mereka seakan-akan mereka menganggap bahwa kita itu teman sebaya. Itu yang berbeda Bu sebenarnya. Jadi seakan-akan akhlak dan adab itu sudah tidak dipergunakan dari segi berbicara maupun perilaku. Kalau di sini Bu. Ya itu aneh itu Pak memang. Iya. Aneh. Anehnya kenapa? Karena kalau kita lihat teorinya Pak Ridho, iya Bu. Ya, teorinya ini kan membahas terkait dengan perkembangan kognitif nih, pengetahuan ya. Iya. Nah, di perkembangan kognitif ini biasa kita akan menggunakan ahlinya yang disebut dengan Piaget. Ya kan? Iya, Bu. Si ahli perkembangan kognitif ini mengatakan bahwa
anak-anak itu dalam hidupnya itu perkembangan kognitifnya itu ada 4 tahap ini Pak Ridho. Anak usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 7 sampai 11 tahun, terus 11 sampai 15 tahun. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, di sini dijelaskan kalau dia di tahap 0 sampai 2 tahun, ya, kita bisa membayangkan itu anak kecil gitu kan. Dia Ya. itu dikatakan tahap sensorik motorik karena memang semua yang dia pahami, ketahui itu harus diraba, dirasa, apalagi ya, menggunakan sensorik motorik yang dia punya. Ya kan, Pak? Iya, Bu, Kita betul. lihat semua saja apa yang dia pegang pasti akan dia masukkan ke mulut. Iya, betul, Bu. Nah, itu sensorik motorik. Kalau usia anak 2 sampai 4 tahun praoperasional, nah di sini Pak, penjelasannya, anak usia 2 sampai 4 tahun itu kemampuan bahasanya mulai berkembang. Harusnya tuh di sini Pak, terkait dengan bahasa itu. Di 2 sampai 4 tahun. Maka kita bisa lihat anak-anak usia ini tuh tambahan kosakatanya tuh cepet banget, kayak spon gitu. Dia nyerap aja Iya, Bu. semua yang dia dengarkan. Tapi kok anak-anak Bapak kok ikut-ikutan Iya, di tahap umur seperti praoperasional ya? operasional. Itu yang kami bingungkan, Bu, itu loh. Bahkan mereka itu tidak segan-segan mau dari lantai 3 itu meneriaki contoh gini, anak-anak sekarang ini yang terjadi di sini tuh Bu suka memanggil nama orang tua. Hey. Jadi nggak segan-segan mereka itu dari lantai 3 itu neriakin temennya yang ada di lantai 1 dengan Joko gitu, ya dengan memanggil bapak atau ibunya. bapaknya. Ya, Oh, oke. Nah, siapa tahu nih Pak Ridho yang bagian kayak gini nanti juga ditanyakan tuh, ya kan? Jadi Pak Ridho bisa diskusi dengan teman, jangan-jangan yang terjadi di kelasnya Pak Ridho itu bukan pada tahapan perkembangan kognitifnya, ketika dia bahasanya bisa macam-macam tadi, tapi lebih kepada yang, sorry, tak tutup dulu, saya mau share yang bagian tahapan sosial, emosional, spiritual. Nah, itu kan bagiannya Bapak banget. iya Bu. Sik, Pak. Yang ini Pak Rito. Jadi di modul bicara perkembangan peserta didik itu bukan hanya tadi ya fisik psikomotor, bukan hanya kognitif, tapi juga ada pembahasan ya terkait dengan perkembangan emosi, sosial, spiritual. Pak Rito sudah bisa melihat sih bahwa anak-anak Bapak itu kan ada pada ini ya, usia 12 sampai 18 tahun ini ya. Iya Bu. 12, 13, 14, 15 ya. 13, iya. Ya, ini kan mereka pada fase ego identity versus role infusion. Artinya apa? Dia itu baru tahap untuk mencari identitas dirinya. Sehingga anak usia 12-18 tahun ini yang kita katakan sudah mulai beranjak dewasa itu dia ingin menonjol, dia ingin tampil. Gitu, Pak. Ibu. Maka tadi peran-peran sosial ya kan? Jadi apa? Lingkup yang ada di sekitarnya dia sangat berpengaruh, betul sekali. Entah itu teman sebaya, entah itu tetangga-tetangganya, entah itu teman bermainnya yang dalam artian bukan teman sekolah, itu betul-betul sangat mempengaruhi karena memang dia baru masanya ego identity. Nah, ini katanya si ahli perkembangan yang namanya Erikson. Nanti ya, Pak. Iya Pak. Iya Bu. Ya. Bu. Pak, besok keluar loh Pak ini, Pak. Anu Bu, UP. Erikson. Erikson. Gitu, Pak.
teori perkembangan sosial. Gitu. Jadi menurut saya, nah ini jadi saya jadi tertarik juga nih, pengen ketarakan melihat Boleh, anak-anak Bu? Bapak itu. Ya, Tunggu ya Pak ya, kita bikin proposal penelitian dulu ya Pak ya. ya, Bu. Artinya kalau tadi itu apa ya, ketika kita dekatin dia seperti kita bertindak sebagai temannya, nggak bisa mempengaruhi dia ya, justru malah Eh, melunjak Iya, melunjak malah tadi ya. malah ngelunjaknya gini, Bu. Jadi seakan-akan guru itu dijadikan sebagai kawan gitu. Jadi setiap ketemu ya oke, mungkin adabnya salim ya salim gitu kan. Nah, cuman ada beberapa siswa yang memang di mana ketika di saat kita dekat dengan mereka dari segi sosialnya, dari segi komunikasinya, mereka menganggap bahwa setiap bertemu itu seakan-akan dia hanya seperti bertemu dengan temannya sendiri. Hmm. Dan bahasa-bahasa yang keluar itu seperti apa ya Bu ya? Kalau di sini tuh kata aku itu digunakan untuk berkomunikasi dengan guru Guru. ya, kata aku. Nah, terus kadang mereka mengubah nama guru dengan sebutan-sebutan yang eh, tidak Pak terlalu Ganteng gitu. nggak ada Bu, bukan itu. Bukan apa ya? Nama itu malah dibolak-balik gitu loh Bu. Jadi Bapak Kata-kata pernah mendengar nama Bapak ya, dibolak-balik jadi apa? saya malah dipanggil itu saya berada di lantai 1, anak-anak itu ada di lantai 2. Pas saya jalan di depan halaman sekolah itu diteriaki Pak Dior lah. Ya kan saya nggak noleh Bu karena bukan nama saya gitu. Bukan nama saya. Iya, nah, jadi seperti itu. Gaul tuh mereka. Ya, saking gaulnya kayak gitu Bu. Saking Kadang gaulnya. Oke, baik. Berarti harapan kita nih di PPG, karena tadi ya di PPG ini Bapak belajar perkembangan peserta didik gitu iya Bu. kan. Akhirnya sekarang Bapak bisa lebih memahami bahwa mereka itu usianya baru pencarian jati diri. Nah, Iya, tambah nih nanti apa namanya, bisa berdiskusi dengan psikolog untuk bagaimana ya bisa memberikan tadi ya apa namanya Pak, perkembangan sosial yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi menurut saya memang kalau saya pribadi sih kayaknya memang dia kita harus apa namanya bertindak sebagai teman ya, tapi teman yang seperti apa yang kemudian bisa memberikan efek positif gitu ya Pak ya. iya Bu, betul Bu. Kayaknya nggak bisa deh Pak kalau kita harus sebagai orang tua harus digalai. Anak-anak yang baru dalam tahap pencarian identitas akan menghindar Iya, betul. kejadian Betul seperti sekali itu. Bu. Kejadiannya seperti Oke, itu di sini. oke. Baik. Nah, itu ada di modul pedagogik loh Pak. Gimana Bu? Itu ada di modul pedagogi. Nanti dibaca lagi modulnya Siap, siap. Nanti saya akan baca lagi Bu. di PDF AI ya. Iya. Ya, kalau nggak di PDFI di ChatGPT lah Bu. Cuman sekarang ChatGPT berbayar ya Bu. Jadi Oh, yang gratis nggak ada. ya, jadi nggak bisa dibuka lagi Oh gitu. untuk kami sih, karena kan beberapa waktu lalu memang sering digunakan itu Bu untuk mencari semacam jurnal atau apa menanyakan sesuatu hal yang mungkin kami tidak tahu. Jadi nanyanya ke Oh, situ. Gitu. Jadi gitu Bu. oh alah. Baik. Padahal tadi itu saya juga pengen melihat bagaimana Bapak membuka ChatGPT-nya, karena saya pribadi belum pernah menggunakan ChatGPT. Iya, Oke, baik. Pak Ridho, setelah ini saya ingin ini ya terkait dengan baca tulis Al-Qur'an ya Pak Ridho ya. iya Mohon Bu. izin. Iya ya. Sudah disiapkan Al-Qur'an ya? Ya ada Bu. Tapi Guys, nih, mantap ini. saya sampai sekarang masih grogi nih Bu. Nggak tahu kenapa. Baru kali ini. Eh, Oke, surat Al-Maidah ya Pak.
Al-Maidah. Iya kan, Mbak belum makan. Iya, Bu. Biar dapat ini dulu, konsumsi batin ya. Iya. Dan Ayat kalau 2 Pak. ayat Al-Maidah ayat 2 Bu ya. Iya. Yang keras Pak Ridho ya. Iya, Bu, siap-siap. Monggo Saya mulai, Bu ya. dipersilahkan. Ya, Ya. ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama wala hadu walal hadya walal qalaida wala ammi walal qalaida wala minal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan wa iza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sekarang nulisnya dulu ya Pak, ya betul ya. Tulis, Bu ya. Nulis Pak. Ini tulisan saya macam anu, Bu, macam ceker ayam ini, Bu. Oh, itu kaligrafi asli Tarakan. Iya, emang gitu, Bu. Macam anu mirip-mirip bakau. Oke, 2 ayat saja ya Pak. Iya, Bu. Dua ayat. Dari surat Surah apa, Bu ya? Al-Baqarah ya Pak. Al-Baqarah. Hafal nggak sih Pak? Al-Baqarah, Bu. Iya. Saya kalau grogi lupa, Bu. Nah, yaudah deh kalau gitu Al-Fatihah aja lah. Fatihah. Nggak boleh nyontek ya. Iya, Bu. Silahkan. Hmm. Itu tahu.
Pak, jangan dibatik, Pak. Buruan. Bentar, Bu. Banyak salahnya, Bu. Makanya makan dulu, kasih tahu kok. Nah, kelihatan nggak, Bu? Bentar. Tahan dong, jangan ini Bapak jangan gerak-gerak. Oke, hop, tahan ya. Oke, wis, Masya Allah. Gimana, Itu Bu? beneran Pak, tulisan Ma- Bapak itu. Masya Allah, Bu. Iya, Bu. Ini saya nulis. Oke, cukup. Sudah saya screenshot. Baik. Sebentar. Saya jadi lupa. Sudah ya? Sudah. PTAP-nya sudah. Oke, Pak. Cukup kayaknya saya sudah menanyakan semuanya. Sekarang gantian dari Pak Ridho, ada pertanyaan tidak buat saya? Nah, ini Bu, saya mau menanyakan, kebetulan kan Ibu mungkin lebih paham masalah mengenai siswa yang tadi yang kita bahas tadi, Bu. Nah, Yuk. kira-kira kalau dari Ibu gitu, eh, solusi yang mungkin bisa Ibu sampaikan ke kami mengenai bagaimana sih cara penanganan anak yang seperti itu gitu. Siapa tahu mungkin ada solusinya gitu. Pasti ada, Pak. Semua masalah itu ada solusinya, Pak. Iya, Bu. Nah, Iya. jadi Yang kira-kira pertama, itu tadi. Jadi kata dokter tuh kan kita harus mengobservasi lebih dalam lagi, ya. Titik muasalnya tuh dari mana sih? Ketika anak-anak ada pada tadi fase pencarian jati diri tadi, menurut Pak Ridho, asal muasalnya masalah ini dari mana? Apakah memang di lingkungan keluarganya, atau yang lebih luas lagi di tetangganya, gitu, atau di lingkungan sekolah itu sendiri? Tapi kayaknya enggak ya, Pak ya, karena ini SMP 1 loh. iya, Bu. Pilih. Kalau bisa dibilang ya banyak sih orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sini. Cuman kan salah mungkin ya kalau bagi saya, kalau yang di awal itu saya berpikir oh ini ternyata sepertinya faktor zonasi. Heeh. Oh, tapi nggak semua, Bu. Bukan hanya karena faktor zonasi. Nah, itu masih masih kita ini, Bu, sebenarnya apa cari caranya gimana sih gitu loh. Karena kami di guru agama yang ada di SMP, Bu, itu adalah PR terberat bagi kami bagaimana caranya untuk memperbaiki akhlaknya anak-anak. Yes, Itu PR terberat saat ini, Bu, bagi kami. Jadi betul. biasanya kami ada sholat zuhur berjamaah, itu mau hampir setiap hari itu harus diberikan stimulus yang mungkin agak sedikit keras, gitu. Tapi ya tetap Hmm. akan kembali lagi. Hmm. Oke, baik. Ya, paham saya. Makanya kalau mahasiswa saya meneliti karakter gitu ya, dia dengan kesimpulannya pembiasaan sholat duha berpengaruh terhadap karakter anak itu, biasanya langsung saya coret dulu, Pak. Karena kita tahu karakter itu kan tidak bisa stimulan ya, Iya, Bu, nggak betul. bisa nggak bisa hitungan 1-2 tahun. Kita Ya, mengajarkan anak untuk bisa berucap terima kasih itu aja sejak dia kecil, 1-2 tahun gitu, ya iya, Bu. kan? Jadi
ke Pak Ridho dan teman-teman, baik lagi. Mereka masuk ke SMP sudah melalui 12 tahun yang lalu, kita kan nggak tahu kan kronologisnya seperti apa. Iya, Bu. Berarti yang kalau saya sesuai dengan ilmunya tadi, kita mendekati dia sesuai dengan tahapan perkembangan sosial emosionalnya tadi, Pak. Iya, Bu. Dia baru tahap pencarian jati diri. Dia butuh role model, Pak Ridho. Nah, kalau balik lagi nanti tidak salah. Kalau katanya Erikson tadi, ya kan, di sini dikatakan anak yang sudah beranjak remaja ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat, namun belum bisa. Pak Ridho sama-sama baca deh, biar kita Iya, Bu. mana tadi 8 sampai 12 tahun. Ya. Ini ya Pak ya. Jadi Nah, iya, Bu. cari identitas, anak sudah mulai beranjak dewasa itu mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat, namun dia masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dan peran yang berbeda. Itu kalau saya kuncinya di situ. Dia tuh butuh panggung gitu Pak Ridho. Untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, untuk bisa melihatkan ini loh gue, kalau bahasanya nanya Pak Ridho, ini loh aku. Nah, sekarang bagaimana untuk memberikan panggung yang sesuai, ya kan, dengan yang mereka butuhkan, tapi kita bisa mengintervensi untuk yang apa namanya, yang rada-rada miring-miring tadi, itu ya normal sidik gitu. Pak, kita bekerja sama, berkolaborasi dengan psikolog pendidikan. Ya, Bu. Tapi ya, kalau saya butuh gitu, butuh ahlinya. Saya biasanya butuh ahlinya. Ahli ya, Bu ya. Iya dong, Pak. Karena kadang-kadang kita juga ini kan mati gayanya apa sih ya, jadi itu aku tuh tak ajak untuk tadi ya sholat berjamaah sudah, saya tampilkan video-video sudah gitu kan ya, terus cara apa lagi gitu, oh mungkin diajak TikTok Pak Ridho, tapi TikToknya yang Islami. Saya yang Bu, saya yang malu. Nah, makanya itu susahnya kan kita itu Pak, karena Iya. balik lagi mereka itu apa namanya, membutuhkan yang selevelnya dia ya, itu tadi dia nggak butuh lebih dewasa, dia butuh yang selevelnya gitu kan, supaya dia itu tadi dia dengan PD-nya memperlihatkan ini loh aku. Jadi kita harus ikut gayanya mereka sih memang Pak. Nggak boleh apa sih namanya, jaim. Ya. Kalau saya sih enggak sih, Bu, sebenarnya. Cuman kalau untuk ke media sosial gitu yang lebih ke kayak ke TikTok apa itu memang agak sedikit ya malu. Oh, padahal tuh mereka dunia sekarang kayak gitu. Iya, itu Bu. Saya tuh pengen ngikutin gitu loh, Bu. Cuman saya bisanya cuman ngikutin mereka itu di Instagram. Kalau di TikTok memang agak susah karena rata-rata Oh, joget semua, Bu. Itu iya, iya. rata-rata joget semua, jadi agak susah. Iya, padahal bimbingan saya ini baru mengadakan penelitian, followers untuk Indonesia itu terbanyak, TikTok itu kedua di dunia itu. Iya, betul, Bu. Dan itu makanya kan tadi pengaruhnya ke anak-anak itu luar biasa. Iya. Nah, iya, PR kita ya. Bagaimana kita bisa masuk ke situ, tapi membawa sesuatu yang positif. Itu dia, Bu. Agak sedikit sulit sih, Bu, sebenarnya. Tapi Sebenarnya ya, kemarin masuk ke PTK-nya Pak Ri itu ya. ya sih, Bu. Tapi saya nggak kepikiran ke situ karena di saat Karena cuma 1 minggu Bu kemarin ngejainnya Bu. 3 hari deh Bu. ya 3 hari. Jadi ngebutnya itu ya itu segala cara semua harus dipakai, Bu, dari segi AI maupun ya semuanya lah.
Mantap, 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 mantap. Bisa ditindaklanjuti Pak Rito. Siap, Bu. Ya, saya sebenarnya punya teman di baru Universitas Muhammadiyah Tarakan, Pak. Ada kan ya? Apa saya salah? Sepertinya ada Alfi sih. gitu ya. Ahmad Kartadi. Kenapa Pak? Sepertinya Belum ada ya? kayaknya Kok belum dia ada. bilang? Muhammadiyah? Ya ada. Tarakan. SMA, Bu. Kalau Ya SMA-nya iya. bukan perguruan tinggi. Heeh. Belum ada sepertinya, Bu. Ada ya? Oh Atau ya deh, mungkin nanti saya saya cross check. yang nggak tahu, atau mungkin saya yang kurang info kali ya. Baik, maksud saya begini Pak Rito. Jadi sebenarnya itu kan ada kolaborasi antara perguruan tinggi dengan sekolah gitu ya. Jadi kalau kayak tadi itu, kalau Pak Rito bisa bertemu dengan dosen, itu menjadi penelitian bersama gitu loh Pak. Ya, ya, Bu. Ya. Mm-mm. Gitu itu kita senang banget Pak kalau ada muncul masalah yang disampaikan oleh guru, kemudian kita bisa bisa bekerja sama bagaimana nih mencari solusinya, itu bagi kami itu kita senang banget. Nah, semoga yang di dekat sana, Tarakan apa Pak yang paling dekat kampusnya? Kampusnya kalau yang ditarakan itu ada Universitas Borneo, Bu. Universitas Borneo Tarakan. Borneo Tarakan. Ya, Oh, ya. Tapi ada PAI-nya enggak? nggak ada, Bu, karena dia kampus umum. Kalau yang ada PAI-nya itu adanya di Nunukan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Terus di Bulungan itu insya Allah akan buka STAIN. Terus itu aja sih, Bu. Nunukan dengan Tanjung Selor aja yang ada nanti. Tanjung Selor. Oh. Lah kalau Bapak dari alumni mana? Saya dari UINSI, Bu, Samarinda. Ih, jauh ya. Iya, Oh, oke. UIN iya, UINSI. sekarang, oh iya, oke. Saya pernah ke sana sih, tapi ketemunya dengan Bu Juhairiyah Bu sama Bu Juhairiyah. Lina Revila. Iya, itu saya tahu, Bu, dosennya. Cuman saya agak lupa-lupa yang mana orangnya. Karena beliau kan tidak di PAI ya, beliau Iya, kan ada di PGMI sama di PIAUD kalau saya iya. tidak salah itu. Dan itu Oke, baru. iya. Sebenarnya pengen berlama-lama nih, tapi karena Pak Rito belum makan dan ini sudah jam 2, kalau temannya Pak Rito, kasihan nanti. Siap, Bu. Saya juga sebenarnya pengennya panjang, diskusinya panjang gitu loh, Bu. Cuman Siap. ya, apa sih? Iya, oke. Ditunggu aja lah nanti, insya Allah di bulan Februari akhir ya. Bapak bulan Februari UP dulu ya. Berarti Iya, Bu. kemudian Maret bisa Iya. berkunjung ke Jogja. Saya tunggu Insya kedatangannya Allah. di Insya Jogja Allah, supaya Bu. nanti kita Siap. diskusinya lebih enak lagi ya Pak ya. Nanti Siap, saya Bu. ajak ngopi di pinggir rel Pak. Baik, Di mantap, Bu. Kalimantan nggak ada rel kan? Adanya paret, Bu. Paretnya agak gede. Orang bilang topian. Oh Bisa ya, ngumpul di situ, Bu, ya. nanti biar Bapak bisa merasakan kita diskusi bareng di pinggir rel kereta api. Siap, insya Allah, Bu. Oke, terima kasih Pak Ridho. Siap, Saya sama-sama. Terima cukupkan. kasih, Ibu. Oke, sami-sami. Saya mohon izin untuk saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.